Pemirsa, Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati menyatakan akan menghapus beberapa produk BBM kadar oktan rendah. Alasannya untuk menjaga polusi udara. Langkah ini mengacu Peraturan Menteri KLHK Nomor 20 Tahun 2017 soal baku mutu emisi gas buang. Dalam peraturan tersebut, penggunaan BBM harus memenuhi standar Euro 4 atau setara dengan BBM beroktan 91 ke atas. Penerapannya dilakukan secara bertahap mulai 2019 hingga 2021. Mengacu pada aturan ini, maka jenis BBM yang akan dihapus adalah premium dan pertalite. Sebagai diketahui, BBM jenis premium memiliki kandungan oktan 88, sedangkan pertalite memiliki oktan 90. Ya, pemirsa, benarkah BBM jenis premium dan pertalite akan dihapus dalam waktu dekat? Kita akan tanyakan langsung dengan Ibu Fajriyah Usman, VP Corporate Communication Pertamina. Selamat pagi, Ibu Fajri. Selamat pagi, Mbak Ami. Ya, Bu Fajri, kita ingin tanyakan langsung sebenarnya seperti apa kejelasan mengenai adanya muncul kabar bahwa premium dan juga pertalite ini akan segera dihapus oleh ataupun juga segera dihentikan peredarannya oleh Pertamina. Ya, terima kasih Mbak Ami. Jadi saya sekaligus menjawab informasi yang beredar di media ya mengenai penghapusan premium ini. Budi Rut ya maupun Pertamina ini menegaskan bahwa sampai saat ini kami tetap menyediakan dan menyalurkan BBM jenis premium ya sebagaimana memang penugasan dari pemerintah yang tertuang dalam Perpres maupun Kepmen ya Kepmen SDM. Jadi sebenarnya dari Ibu Dirut pun tidak menyampaikan bahwa mengenai penghapusan, namun yang kami lakukan adalah kami memprioritaskan dan kami mendorong penggunaan BBM yang lebih berkualitas dan lebih ramah lingkungan. Demikian Mbak Ami. Oke, berarti dengan kata lain kalau tidak dihapus tetapi diatur ataupun disarankan untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan. Apakah ini juga bisa diartikan bahwa premium dan pertalite ini kemudian jumlahnya akan atau distribusinya akan dikurangi seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Ami. Jadi untuk premium, saya sampaikan kembali bahwa premium ini adalah BBM penugasan, Mbak Ami ya. Jadi Pertamina itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyediakan dan juga menyalurkan. Dan sudah ada ketetapan kuota yang diatur oleh pemerintah setiap tahunnya. Nah, kuota itulah yang menjadi dasar kami untuk menyalurkan ya seberapa banyak di daerah mana ya seperti itu. Itu sudah ada. Dan kami juga publikasikan informasi itu di website Pertamina ya pulau mana ataupun provinsi mana yang akan mendapatkan premium ya dengan kuota seberapa banyak. Total itu kuotanya adalah 11 juta kiloliter ya yang disediakan oleh pemerintah untuk premium. Sedangkan untuk pertalite ini memang merupakan BBM umum yang kami sediakan. Dan sampai saat ini premium juga tetap mudah didapatkan di seluruh SPBU seluruh SPBU Pertamina di Indonesia, Mbak Ami. Oke, tapi Ibu Fajri kalau mengacu pada peraturan Menteri KLHK yang mengenai emisi itu ada pembatasan bahwa sebaiknya bahan bakar minyak yang digunakan di Indonesia adalah yang menggunakan standar Euro 4 seperti itu. Nah, sementara premium dan pertalite itu kan belum. Nah, apakah kuota itu juga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan kemudian ditugaskan ke Pertamina ini sudah mengacu juga kepada aturan tadi, aturan mengenai emisi gas buang? Ya, terima kasih Mbak Ami. Jadi memang kami paham terhadap peraturan tersebut Mbak Ami dan kemudian lagi-lagi karena memang ini adalah BBM yang ditugaskan, maka kami sebagai operator kami menyalurkan BBM tersebut. Nah, untuk pertalite nantinya kami juga akan melakukan misalnya peningkatan kualitas ya dan sebagainya sehingga akan dapat memenuhi
peraturan dari KLHK tersebut ya. Kami juga kan saat ini misalnya sedang melakukan pengembangan kilang-kilang kami gitu ya. Kemudian juga melakukan perbaikan-perbaikan sehingga memang nantinya produksi BBM juga akan diprioritaskan untuk BBM yang lebih ramah lingkungan. Itu sebabnya kami sebenarnya sudah sejak lama kami melakukan edukasi kepada masyarakat. Kami terus melakukan program-program untuk dapat mendorong masyarakat mulai mempergunakan lebih banyak BBM yang lebih ramah lingkungan agar kita juga dapat menjaga ya kondisi udara kita seperti misalnya halnya waktu kita sedang PSBB ya. Udara Tetapi kan tidak bisa dipungkiri juga, dan sebagainya. Ibu Fajri, tetapi tidak bisa dipungkiri juga adalah ketika masih tersedia BBM yang beroktan rendah dengan harga yang tentunya jauh lebih rendah juga dibanding BBM yang sudah sesuai dengan standar, masyarakat pun tidak bisa dipersalahkan ketika mereka jauh lebih memilih untuk menggunakan tersebut. Ya betul Mbak Ami. Itu sebabnya kami yang Pertamina lakukan adalah kami terus mendorong. Ya, banyak sekali program-program Pertamina seperti cashback ya untuk masyarakat sehingga dapat menikmati BBM yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih murah misalnya. Ya, itu adalah cara-cara kami untuk dapat mengedukasi ya dan juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan BBM yang konsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan. Selain terkait dengan ramah lingkungan, sebenarnya juga kan banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh masyarakat untuk penggunaan BBM yang lebih berkualitas tersebut, seperti misalnya mesin kendaraan yang lebih awet, gitu ya. Kemudian juga pada akhirnya juga dengan pemakaian konsumsi atau biaya yang dikeluarkan itu juga menjadi sebenarnya lebih murah dan sebagainya. Itu yang kami terus lakukan sebagai operator, ya, penyedia ataupun penyalur BBM premium yang memang ditugaskan oleh pemerintah. Nah, Bu Fajri, terlepas dari soal aturan dari Menteri KLHK, tetapi juga kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu Menteri BUMN juga mengungkapkan bahwa sebaiknya Pertamina ini menyederhanakan atau mengurangilah produk yang dijual kepada masyarakat sebagai konsumen dengan lebih selektif, dengan lebih memilih seperti itu. Tetapi sebenarnya yang ingin diketahui adalah seperti apa sih rencana ataupun juga bisa kita katakan roadmap-nya lah seperti itu Pertamina untuk memilah kemudian juga mana saja BBM yang akan akan dijual kepada masyarakat dikurangi itu apakah hanya karena alasan oktannya rendah atau alasan lingkungan atau sebenarnya mungkin ada alasan-alasan lain karena kita tahu ada PR soal bagaimana perbaikan peningkatan ataupun juga revitalisasi kilang-kilang Pertamina untuk memproduksi kemudian juga menurunkan biaya produksi BBM dan lain-lain. Ya betul. Mengenai hal itu memang sampai saat ini kami terus melakukan kajian ya seperti apa yang akan kami lakukan ke depan ya. Namun memang Mbak Ami dapat kami sampaikan bahwa jumlah jenis produk di BBM di Indonesia ini memang sangat banyak ya dibandingkan dengan jumlah produk BBM yang ada di negara-negara tetangga misalnya. Kita ini punya banyak sekali varian sehingga memang sangat mempengaruhi misalnya cost ya, kemudian juga mekanisme distribusi dan sebagainya gitu. Saat ini kami sedang melakukan kajian mana yang akan dilakukan ya untuk penyederhanaan tersebut. Namun sekali lagi kami sampaikan ada memang bagian yang bukan merupakan kewenangan kami untuk dapat melakukan hal tersebut ya seperti tadi misalnya saya sampaikan apa, Bu? Premium itu premium. adalah penugasan dari pemerintah. Jadi selama memang ada penugasan maka kami akan terus menyalurkan kepada masyarakat ya. Tapi kemudian untuk yang lainnya kami akan coba ikuti ya bagaimana sesuai dengan peraturan dari KLHK tersebut ya. Nah ini yang sedang kami kaji apakah misalnya Pertalite ini nantinya kami tingkatkan kualitasnya sehingga meningkatkan menjadi lebih ramah lingkungan misalnya seperti itu ya. Nah, kalau Pertalite mau ditingkatkan kualitasnya untuk menjadi lebih ramah lingkungan, apakah
saat ini kilang pemrosesan di Indonesia sudah bisa melakukan, Ibu? Gimana Mbak? Bu Fajri, kalau kita ingin meningkatkan kualitas dari Pertalite, apakah saat ini kilang-kilang yang dimiliki oleh Indonesia ini sudah bisa melakukan proses itu? Oh ya, ya pasti bisa ya Mbak Ami ya, karena kan kami sekarang kan juga sudah memproduksi Pertamax ya, Pertamax Turbo yang memang sangat berkualitas dan lebih ramah lingkungan Mbak Ami ya. Tapi memang semua ini kan tidak bisa serta-merta dilakukan gitu ya. Pemerintah juga punya alasan untuk hal tersebut ya, sehingga memang premium masih tetap disalurkan, kemudian juga Pertalite juga masih kami produksi gitu ya. Jadi semua ini memang akan kami terus lakukan kajian dan kami lakukan analisa mana yang sebenarnya tepat untuk dapat dilakukan penyederhanaan gitu. Tapi lagi saya sampaikan atau saya tegaskan bahwa premium itu adalah BBM penugasan dari pemerintah, sehingga hanya pemerintah ya yang dapat misalnya mengurangi ataupun menghapuskan dan sebagainya Mbak Ani ya. Yang kami lakukan adalah kami menyalurkan sesuai dengan penugasan, yaitu sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan di daerah mana dan sebagainya Mbak Ami. Ya, demikian Bu Fajri. Jadi saya juga sekaligus menegaskan bahwa sampai saat ini ya Pertamina tetap menyalurkan premium dan juga tetap menyalurkan Pertalite di SPBU-nya Pertamina. Itu Mbak Ami. Baik. Nah, Bu Fajri, tentunya kita juga berharap masyarakat pun punya kesadaran. Tetapi lagi-lagi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ketika hitung-hitungan ekonominya itu jauh lebih terjangkau, si BBM premium ini otomatis masyarakat pun juga akan lebih lebih menjadi idola lah, bisa dikatakan seperti itu, lebih memilih untuk membeli premium. Apakah kemudian ke depan ini Pertamina pun juga akan melakukan penyesuaian misalnya dengan menurunkan harga BBM lainnya? Kita tahu harga minyak dunia saat ini sedang turun seperti itu. Ini pun juga agar masyarakat pun juga punya, oh ya ternyata untuk mengakses BBM yang jauh lebih ramah lingkungan itu tidak terlalu banyak yang mereka harus keluarkan selisihnya. Ya, Mbak Ami, kami banyak melakukan program-program ya melalui aplikasi My Pertamina. Kami banyak melakukan cashback ya untuk dapat memberikan experience kepada masyarakat untuk dapat menikmati ataupun mengkonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan tadi Mbak Ami ya. Terus yang kedua adalah kalau dapat kami sampaikan pengguna premium di seluruh Indonesia sebenarnya nggak banyak juga Mbak Ami ya. Jadi dari total 100% misalnya ya, pengguna premium itu hanya sekitar 25-30% Mbak Ami ya. Jadi sebenarnya banyak kok masyarakat ya, karena sisanya kan merupakan pengguna non premium berarti ya. Berarti kan memang masih banyak kok masyarakat yang mereka sudah mulai sadar dan mereka memang memilih produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan lebih berkualitas. Mereka sudah sadar terkait dengan polusi, terkait dengan keawetan mesin kendaraan mereka dan sebagainya. Demikian Mbak Ami, karena memang kalau Ibu Fajri, mohon maaf saya potong karena waktu kita sudah tidak banyak. Itu terkait dengan premium. Lalu bagaimana dengan solar? Kita tahu solar juga ini kan sangatlah dibutuhkan oleh industri, tetapi juga mungkin kondisi yang saat ini juga belum sepenuhnya ramah lingkungan seperti itu solar yang dijual. Bu Fajri? Ya Mbak Ami. Ya, Bu Fajri, bagaimana dengan solar, Bu? Ya. Apakah solar juga Bu Fajri? Ya. Ya, bagaimana dengan bahan bakar solar, Bu? Ya, solar juga demikian Mbak Ami. Solar merupakan BBM yang bersubsidi ya. Bersubsidi berarti memang kami juga sama seperti premium, kami menyalurkan BBM solar dari yang merupakan penugasan juga dari pemerintah.
dengan kuota tertentu ya di daerah-daerah tertentu dan sebagainya. Dan tentunya Pertamina juga tetap menjual solar, bahan bakar solar yang jauh lebih ramah lingkungan seperti itu. Dan juga ada program B30 sampai dengan nanti B100. Ya betul. Nah Ya, untuk baik. solar kan memang sudah ada B30 ya, itu kan berarti memang lebih green ya, sehingga juga emisinya juga dapat lebih diturunkan dengan adanya B30. Baik, terima kasih Ibu Fajri. Intinya bahwa tidak benar informasi yang menyatakan bahwa Pertamina akan segera menghapus premium dan juga Pertalite seperti itu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.